Halo dokter, perlu nggak sih semua ibu hamil dengan diabetes langsung diberikan obat? Atau sebenarnya cukup dengan perubahan gaya hidup dan monitoring rutin? Nah, ini yang sering bikin bingung. Banyak kasus diabetes saat hamil justru terlambat ditangani dengan optimal. Kadang karena gejala yang nggak terlalu terlihat, kadang juga karena kita terlalu santai di awal dalam menentukan manajemen terapinya. Padahal, diabetes pada kehamilan bukan kondisi yang bisa dianggap ringan. Kalau gula darah ibu terlalu tinggi, glukosa bisa menyeberang ke plasenta dan menyebabkan bayi yang tumbuh terlalu besar atau makrosomia. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko persalinan sulit, cedera lahir, bahkan operasi sesar. Nah, untuk ibu sendiri, risiko preeklamsia juga meningkat. Padahal preeklamsia masih menjadi salah satu penyebab utama di kematian ibu di Indonesia. Selain itu, ibu juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2 di kemudian hari. Setelah lahir pun, bayi bisa mengalami gangguan nafas atau hipoglikemia, yaitu kondisi gula darah turun mendadak. Yang sering diremehkan itu bukan angka gula darahnya ya, tapi dampaknya. Karena sedikit aja tidak terkontrol, risiko seperti bayi besar, preeklamsi, sampai komplikasi persalinan bisa meningkat. Dan ini sering banget terjadi kejadian tanpa disadari. Masalah utamanya sebenarnya sederhana. Kita sering memperlakukan semua pasien dengan cara yang sama. Padahal WHO bilang jelas loh dok, diabetes pada kehamilan itu harus individualized. Tidak bisa pakai template. Kenapa ini penting? Karena pasien gestasional diabetes ringan jelas berbeda dengan DM tipe 2 biasanya. Apalagi dengan DM tipe 1. Kalau pendekatannya sama, yang terjadi bukan efisiensi, tapi risiko. Sekarang bagian yang sering kelewat, monitoring. Banyak pasien juga masih kontrol gula darah seadanya. Padahal selama kehamilan, kontrol gula darah harus lebih ketat karena perubahan hormon dapat membuat kadar gula lebih sulit stabil. Pada ibu hamil dengan diabetes tipe 1, penggunaan Continuous Glucose Monitoring atau CGM sangat dianjurkan bila tersedia. Kalau CGM tidak tersedia, pasien sebaiknya melakukan pemeriksaan gula darah beberapa kali sehari, termasuk sebelum makan dan 1-2 jam setelah makan. Sementara pada diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional, frekuensi monitoring disesuaikan dengan kondisi pasien dan terapi yang diberikan. Tujuannya bukan sekedar mendapatkan angka gula darah yang bagus, tapi memastikan kadar glukosa tetap aman untuk ibu dan bayi selama kehamilan. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum? Kini Alomedica sudah punya AI loh di aplikasi. Alomedica AI ini adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik sehari-hari dokter. Dengan Alomedica AI, dokter bisa dapatkan jawaban berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk mengangkat kemampuan dokter. Alomedica AI khusus untuk dokter. Dan satu lagi yang sering disalahpahami adalah pemeriksaan HbA1c. Banyak yang anggap HbA1c ini bisa jadi patokan utama selama kehamilan. Padahal penggunaannya lebih spesifik. Pada ibu dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2, HbA1c tetap penting diperiksa, terutama di trimester pertama untuk membantu menilai kontrol glikemik awal. Sedangkan pada diabetes gestasional, peran HbA1c masih terus diteliti. Meskipun HbA1c tampak cukup baik sebagai screening awal, diagnosis diabetes gestasional tetap harus dikonfirmasi dengan tes toleransi glukosa atau OGTT. Selain itu, target HbA1c khusus pada diabetes gestasional juga belum ditetapkan secara pasti. Sekarang soal target gula darah nih. Kalau terlalu kaku bisa bahaya. Kalau terlalu longgar juga bahaya. Makanya WHO tidak kasih angka baku untuk semua pasien. Nah, disinilah clinical judgment kita benar-benar diuji. Pertanyaan lain yang paling sering muncul nih dok, apakah semua diabetes gestasional harus langsung insulin? Jawabannya tidak selalu. Penanganan awal tetap dimulai dari perubahan gaya hidup, terutama pengaturan nutrisi, aktivitas fisik yang aman selama kehamilan, dan monitoring gula darah secara rutin.
Bila target glukosa belum tercapai, barulah terapi seperti metformin atau insulin dapat dipertimbangkan sesuai kondisi pasien. Yang sering terlupakan, diabetes pada kehamilan termasuk kehamilan resiko tinggi loh. Artinya, pasien biasanya membutuhkan kontrol yang lebih sering, monitoring kondisi ibu dan janin yang lebih ketat, hingga rujukan ke dokter spesialis bila diperlukan. Karena itu, penanganan idealnya dilakukan secara kolaboratif antara dokter kandungan, penyakit dalam atau endokrin, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya agar komplikasi bisa dicegah sedini mungkin. Jadi kalau kita rangkum, masalahnya bukan kita tidak tahu, tapi kadang kita kurang agresif di hal yang penting dan terlalu agresif di hal yang tidak perlu. Guideline WHO ini mengingatkan kita yang pertama, pasien harus dipersonalisasi. Yang kedua, monitoring harus lebih ketat. Yang ketiga, terapi harus fleksibel. Dan yang keempat, penanganan harus kolaboratif. Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal gula darah aja, tapi soal memastikan ibu dan bayi yang keluar dari kehamilan ini dengan aman. Pastikan juga ibu pasca persalinan tetap melakukan gaya hidup sehat dan merencanakan kehamilan berikutnya dengan jarak yang cukup. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info yang baru lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.